Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mr. Cetok. Dan hari ini Mr. Cetok lagi mau bersilaturahmi ke tempat makom situs sejarah yang menurut warga mungkin makom situs sejarah yang ada di Kota Waringin ya, Soreang, Kabupaten Bandung. Mungkin saya belum tanya-tanya dulu lebih detail dan jelasnya itu kronologis mengenai makom situs sejarah ini seperti apa sih gitu. Mungkin saya harus menanyakan dulu kepada juru kunci yang ada di daerah sini. Mungkin seperti itu ya. Ikuti jejak Mr. Cetok. Pak Deden mengenai juru kunci. Saya akan menanyakan silsilah dari mana runtuhan makom situs sejarah tersebut. Ikuti jejak Mr. Cetok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Pak. Iya. Perkenalkan saya Mr. Cetok. Menurut warga mengenai makom situs sejarah yang ada di sini itu, mungkin saya akan berbincang-bincang dulu nih sama Pak Deden. Iya. Nah, mungkin Pak Deden ini salah satu juru kunci dari makom Santuan Kobul ya Pak ya? Betul kata warga. Kata warga mungkin. Dan mungkin Mr. Cetok harus tahu mengenai silsilah makom keramat situs sejarah Santuan Kobul itu seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan? Oh gitu, siap. Apa di sini aja? Gimana? Mungkin bisa sambil santai atau gimana gitu. Lebih baik ini kan mau membuka silsilah. Jadi suasana di sini kurang sopan. Lebih baik sambil nyantai di ruangan sana. Ruangan sana ya. Boleh. Dan mungkin di pinggir saya adalah salah satu juru kunci yang menurut kata warga adalah Bapak Deden, salah satu juru kunci dari Eyang Santuan Kobul. Nah, mungkin Mr. Cetok akan tanya-tanya dulu kepada Pak Deden ini mengenai makom situs sejarah Santuan Kobul ini, silsilahnya, runtuyannya tuh seperti apa. Mungkin Mr. Cetok harus tahu dan tanya-tanya dulu kepada Pak Deden. Ikuti jejak Mr. Cetok. Yuk, dimana? Nah, sahabat, kerabat, saudara Mr. Cetok dimanapun teman-teman saudara berada, saya lagi bersama Pak Deden mungkin gitu ya? Iya. Pak Deden ini salah satu juru kunci dari makom Santuan Kobul. Nah, mungkin mengenai kata warga nih, Pak Deden ini salah satu juru kunci. Dari tahun berapa sih Pak mengenai menjadi atau ditetapkan sebagai kepercayaan warga untuk menjadi juru kunci? Oh siap. Dapur yang dipertanyakan barusan, sebelum saya memegang juru kunci, ke atasnya yaitu silsilah bapak saya dan ibu saya gitu ya, yang memegang aroma yang dalam Santuan Kobul. Nah, waktu itu diperkirakan dari pertanyaan tadi, bapak saya meninggal di tahun 2002. Nah, dari tahun 2002 baru saya dipercaya memegang atau sebagai juru kunci di Eyang dalam Santuan Kobul sendiri. Nah, terus mengenai runtuhan makom situs sejarah ini, silsilahnya itu seperti apa dan dari mana ini kronologisnya? Mungkin dari Bapak Deden bisa dijelaskan? Oke, siap. Jadi begini, Mr. Cetok ya, Iya. Mr. Cetok. Jadi silsilah yang dalam Santuan Kobul itu beliau generasi ke-7 dari Kerajaan Pajajaran. Yang
kerajaan Pajajaran itu sendiri juga punya gelar Siliwangi gitu ya, jadi umum menyebutnya Eyang Siliwangi. Tapi itu kan bukan istilahnya nama asli dari raja yang memegang Pajajaran itu cuma suluk gitu ya, suluk ya. Jadi buka harus dibuka sama orang Sunda sendiri itu. Di kerajaan yang terakhir maka anak dari Raja Pajajaran itu sendiri, tapi bukan dari ratu, yaitu dari Selir. Soalnya yang tadi yang Siliwangi itu banyak istrinya. Kalau di kerajaan namanya kan Selir ya. Selir, iya betul. Namanya Selir gitu. Jadi dari Selir yang kedua menghasilkanlah Prabu Kunjung Buyeng. Itu dari mana itu? Itu dari Siliwangi, istrinya yang dari Selir itu. Nah masalah soal istrinya ini belum terungkap gitu. Siapa istri Selir ini itu ya, dikarenakan di dalam satu sketsa silsilah yang yang Prabu Siliwangi ya sampai ada 25 Selir itu. Jadi menghasilkan Prabu Kunjung Buyeng, terus Prabu Kunjung Buyeng menghasilkan Prabu Layang Pakuan. Nah, Prabu Layang Pakuan menghasilkan Prabu Larang Jiwa. Nah, yang tiga ini tidak ada makomnya. Jadi semuanya yang namanya Patilasan, seantero Bandung Selatan. Nah, baru ketemu makomnya yaitu yang dalam Kertamana. Makomnya di Cikabupaten Ciwidey. Nah, dari Cikabupaten Ciwidey ini sendiri menghasilkan tiga keturunan. Yang paling gede yaitu yang ditemukan makomnya di Cicung Pati. Yang kedua yang dalam Layang Kusuma, makomnya di Pasir Meong Cililin. Yang ketiga yaitu Tumbung Surya Dharma, makomnya di Cilamil Sadu. Silsilahnya yang menuju ke Eyang Kobol dari anak Eyang Pertamana yang paling gede yaitu Eyang Gedeng Rungkang. Eyang Gedeng Rungkang ini juga menghasilkan yaitu Eyang Dipati Kertamana, makomnya di daerah Cisondaud Sindang Kota. Mungkin di daerah Mister Cetok, soalnya kan Mister Cetok saya dengar dari Mungkin kata warga juga, karena Mister Cetok itu ada di mana-mana sih sebenarnya. Subhanallah, lagi di Amar ya? Iya, ada di mana-mana. Alhamdulillah, saya melanjutkan barisan silsilah yang menjurus ke Eyang Dalam Sontoan Kobol dari bapaknya atau ayahnya di Cisondaud Sindang Kerta yang namanya Eyang Kerti Manggala. Eyang Kerti Manggala juga menghasilkan tiga keturunan, yaitu yang paling gede yaitu Eyang Sontoan Kunur. Beliau makomnya di Picung Gede Cipatik dengan kakeknya atau eyangnya. Nah, terus yang kedua yaitu Eyang Dalam Sontoan Kobol. Disinilah makomnya di Kampung Buni Buana ini. Yang ketiga yaitu Sontoan Kundu, makomnya di Gang Keramat daerah Lewi Gajah Cimindi. Ya. Nah itu singkat silsilah dari Eyang Dalam Sontoan Kobol, generasi ketujuh dari kerajaan Pajajaran, tapi bukan dari ratu. Soalnya kita kan semua tahu bahwa dari ratu itu dari Syekh Kuro yang menyebarkan Islam di Pajajaran, yaitu membawa santri yaitu Subang Larang. Maka beliau ditikah sama Eyang Siliwangi menghasilkanlah tiga keturunan yaitu Walang Sungsang, Lala Santang, dan Kian Santang. Nah itu dari ratu, soalnya dari sekian istri Eyang Siliwangi yang banyak, yang diangkat ratu cuma satu yaitu Subang Larang itu sendiri. Luar biasa banget, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa manfaat bagi yang tidak tahu mungkin ini penjelasan dari juru kunci makom situs sejarah Sontoan Kobol. Nah mungkin Pak DA, mungkin saya nanti minta diantar juga ke lokasi. Ada berapa makam sih di lokasi tersebut mungkin? Kalau di atas dari sini kurang lebih sekitar
200 meter ke atas ya. 200 meter. Ini kan tempat Naik anak tangga berarti ya? ya, ada anak tangga. Ini kan tempat sebelum orang-orang mau berziarah, mau silaturahmi ke para aulia Allah. Soalnya yang kubur ini sendiri beliau kalau orang yang percaya di dalam Islam ini kan ada yang namanya sunnah wal jamaah. Di sunnah wal jamaah ini sendiri, di sini ada yang namanya sunnah ziarah ke para aulia Allah. Nah, yang kubur sendiri ini sebagai waliullah, yaitu kekasih Allah, penyebar agama Islam seantero Bandung Selatan. Adapun banyak orang yang bertanya datang ke sini tentang nama asli Eyang Kobul. Nama asli Eyang Kobul ini ditabuhkan lah, kalau bahasa Sunda amali gitu. Jadi kalau ada hak orang yang datang ke Eyang Kobul tahu nama aslinya, itu dipegang aja sama sendiri-sendiri. Nggak boleh diceritakan, nggak boleh seperti diceritakan itu kepada orang lain. Jadi ini khusus, kalau umum Eyang dalam Sontoan Kobul aja. Tapi kalau menurut ada yang tahu mengenai, Di sini cuma satu ya. ada yang tahu Bukan makomnya ada satu. cuma satu, tapi kalau santri-santrinya banyak. Banyak. Nah, di antaranya ada Eyang Kling, ada Eyang Jawa, ada Eyang Kolipah, oh, banyak ya? banyak santri-santrinya. Tapi yang diangkat waliullah dan banyak yang datang ziarah yaitu ke Eyang dalam Sontoan Kobul. Nah mungkin pemirsa dimanapun teman-teman saudara kerabat yang berada, ini adalah Pak Deden ini salah satu juru kunci yang dipercaya oleh warga dan alhamdulillah memberikan edukasinya tentang mengenai makam situ sejarah Santoan. Kasih motivasi mungkin Ya, dengan saudara-saudara yang di luar di sana. Ya. Kalau memang percaya dengan adanya aulia Allah, ya, dengan adanya aulia Allah, silahkan untuk datang ke dalam Sontoan Kobul Yang bertempatan di Kampung Bunibuana, Bunibuana RT 1 RW 13 RT 3 itu RW 12. Kecamatan Kota Waringin ya Pak ya? Kita Waringin ya. Kabupaten Bandung. Adapun sedikit saya kenapa misalkan harus ziarah itu penting soalnya kita orang yang banyak kekurangan. Jadi bukan minta ke wali atau bukan minta ke makom misalkan ya. Itu bisa disebut kemusyrikan. Ini kita yang kita mendoakan dan berdoa misalnya. Jadi tetap kita minta kepada Allah sendiri. Cuman kadang meminta itu kalau mungkin di tempat situ sejarah itu mungkin kita kepada para waliullah mungkin ya, minta dengan sambungannya mungkin seperti itu. Betul. Mungkin dengan jadi teman-teman kerabat saudara jangan salah refleksi dan jangan salah paham mengenai ziarah mungkin ya. Betul. Terkadang orang yang tidak tahu ngapain sih gitu kan datang ke makom. Nah itu yang gitu saya kan? yang saya barusan bicarakan, mungkin seperti barusan yang dilontarkan sama Mr. Cetok. Terus kalau mau diperdalam itu ada keterangan. Oh iya, ya, betul. keterangan itu cukup lah itu. Jadi ayo ya itu. Luar biasa banget. Nah mungkin saya akan nanyakan dulu mungkin tadi mengenai situs sejarah ya. Mungkin keseharian Pak Deden ini kemana aja, dan mungkin tadi saya tanpa sengaja itu Pak Deden lagi apa tuh? Oh iya, saya kebetulan tadi lagi beri makan ikan. Soalnya saya ini kan tidak punya pekerjaan tetap, jadi menunggu orang yang datang lah sebagai tamu untuk yang pengen ditawasulin gitu langsung sama kunci. Tapi kan tadi di sini Mr. Cetok saya sebagai kunci tidak diharuskan sama saya juga. Kalau udah minta izin mau tawasul dia sendiri silakan ya. Tapi ada juga orang yang datang sini pengen ada pemandu, ya saya pandu gitu. Tapi yang penting Pak Deden ini harus sehat ya Pak ya, harus jaga kondisi, makasih ya. harus jaga kondisi, Amin. jaga karena di luar sana masih banyak yang tadi orang yang mau ziarah itu minta didampingi ya. Betul. Karena mungkin pemanfaatannya banyak banget ini karena
mungkin di luar sana ada yang mau ziarah, tidak tahu cara-caranya ziarah itu seperti apa, mungkin bisa datang langsung ke juru kuncinya dulu, menanyakan seperti apa sih ziarah itu dan seperti apa sih doa-doanya. Siap, Ya, seperti itu ya Pak. Iya betul. Ya. Soalnya biar enggak salah gimana, Iya. enggak salah jalan. Nah, makanya yang jadi salah itu adalah yang tidak tahu nyelonong datang ke makam, Betul. banyak yang mendoakan. Betul. Disangkanya meminta mungkin Betul. seperti itu. Iya, iya. Ya, tapi di balik itu kita harus menanyakan dulu Pak. Jangan sampai yang tadi ya hal yang tidak diinginkan terjadi, mungkin dijauhkan. Jadi nanti ada dampak di contoh ya. Jadi ada dampak ke agungan karomah itu sendiri. Betul. Jadi ada dampak nanti ada banyak yang gimana yang mudah bicara kepada saya, ada selentingan bahasa-bahasa dari luar, untuk apalah jarah. Saya juga pernah jarah ke sana kemari tapi tidak terasa apapun ya. Kalau menurut saya benar enggak jarahnya yang tadi ya, kalau benar insya Allah nanti akan datang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sesuai niat mungkin ya Pak. Betul, sesuai niat betul. Iya mungkin. Jadi kalau memang mau niat berziarah ke tempat waliullah yang tadi dikatakan makom situ sejarah, satu niatkan dengan yang murni, tujuan sama ke Allah. Cuman yang tadi apa yang dikatakan oleh Pak Deden ini mungkin bersilaturahmi, menyambungkan doa kita. Betul. Jadi jangan sampai salah tingkah mungkin. Betul. Salah tanggapan mungkin. Ya mungkin saya minta diantar Pak ke lokasi. Iya, dalam Nusantara. Iya, ke Siap. makomnya. Seperti apa sih makomnya ini? Mungkin teman-teman juga perlu lihat ya mungkin. Mungkin saya bisa diantar Bisa. ke lokasi. Iya, dengan sangat senang. Oh siap. Ikuti jejak Mr. Catok. Oh siap. Jadi ada satu yang mau diberitahukan. Jadi ini kita akan menuju ke Oh ini jalur tangga. ya jalur tangga ke lokasi yang dalam Nusantara. Nah di sini ada satu gapura meskipun masih keadaan acak-acakan gitu ya selahiriahnya. Disinilah salah satu adat masuk ke aulia Allah. Nah ini pintu pertama menuju ke yang dalam Sultan Qabul. Maka di sini untuk umum diharuskan salam aja di sini. Nah mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke lokasi makom situ sejarah, mungkin kita harus mengucapkan salam dulu dari salah satu gapura ini. Adalah mungkin kalau di rumah ketuk pintu kepada yang punya rumah mungkin seperti itu ya. Betul. Tetapi kalau tata caranya masuk ya mungkin seperti itu. Ya mungkin di sini diadakan gapura ini mungkin kita wajib mengucapkan salam dan doa atas kita mau masuk mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan mungkin bisa dicontohin. Oke. Nah mungkin ini pintu setelah mau masuk ke tempat makom situ sejarah mungkin akan dipimpin oleh juru kunci dari Pak Deden. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha madhudi ahdini maqaddaka wa Assalamualaikum ya aulia Allah, sembah dalam Sultan Qabul di hadal maqam Tuhan. Assalamualaikum. Kita lanjutkan Nah perjalanan. mungkin setelah berdoa kita boleh masuk. Jadi jangan lupa wajib kita mengucapkan salam setelah kita mau masuk ke tempat makom situ sejarah. Kemanapun kita harus ada izin mungkin seperti itu. Ziarah ke setiap makom situs para wali wajib. Bahaya ya kalau tanpa Bahaya. ada izin, contoh ke rumah orang. Betul. Nyelonong masuk ke rumah Betul. orang ya. Itu mungkin apa? Bangsat. Maling. Nah mungkin contoh itu tata krama adab dari Islam gitu seperti Iya, itu iya. harus dipakai. Siap. Nah mungkin di situ juga ada
beberapa warga ya udah berziarah. Ziarah ya, silakan. Berziarah Mau mungkin. disut. Ya kita tanya langsung ke Bapak langsung. Assalamualaikum Bu. Udah dari mana Bu? Nah ini ibu-ibu udah pada. Saya mau sedikit ya. Boleh, Nggak boleh, apa-apa. boleh. Nah mungkin keluarga dari Bapak siapa? Pak Haji Harun ini udah berziarah di makom Santuan Kobul ya. Ya, dan ahli kuburnya. Dan ahli kuburnya. Mungkin dari jam berapa Pak ke sini Bu? Baru jam 9 ya. Dari mana Bu? dari saya yang bawa. Ini dekat. Oh masih dekat Masih sini. Oh masih kampung sini. Iya, saudara Masih saya. keluarga Pak Kunca nih. Oh masih keluarga ya, luar biasa banget. Wah, nah kalau teman-teman mau datang silakan aja. Yang tadi kalau setelah masuk ke Ganggapura situs sejarah, jangan lupa berdoa dan ucapan salam. Jangan sampai nyelonong tanpa ada salam ya, bahaya nanti. Nah mungkin terima kasih ya Bu ya, sehat selalu ya Pak ya. Silakan dadah-dadah dulu ke Mr. Cetok. Ya. Terima kasih Bu Pak. Sehat ya Pak ya. Haji, namanya. Dan nuhun itu seraria. Nah, mungkin teman-teman kerabat sahabat ini jalur anak tangga menuju makom situs sejarah. Lumayan. Ini ada berapa meter, Pak? Ini lumayan juga ya. Lumayan. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Apalagi ini mau menuju ke kubulnya Allah harus ada satu apa gimana? Proses perjalanan. Prosesnya mungkin ya, proses. rintangan ya. Rintangan. Betul. Dan lumayan sangat jauh sekali, tapi nggak terlalu jauh sih kalau Enggak, ya. nggak terlalu jauh. Nah mungkin ini ada bisa dilihat ya langsung live. Ini ada anak tangga yang memang kita harus bisa melewati anak tangga kerikil ini menuju makom situs sejarah. Terus ikuti jejak Mr. Cetok. Nah, Ya. alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. kita udah sampai Ya, sedikit lagi lah. Sedikit lagi. Nah, Nah ini lokasi dan tempat makom situs sejarah Santuan Kobul. Nah mungkin ini lingkungan tahap dari anak tangga yang memang barusan dilalui oleh saya sampai ngos-ngosan. Dilalui oleh saya dan juru kunci Pak Deden. Dan mungkin inilah lokasinya ya. Luar biasa banget. Jadi kita harus bisa melewati anak tangga dan mengucapkan salam setelah kita masuk ke lokasi makom situs sejarah. Dan mungkin tidak hanya di tempat makom situs sejarah, tetapi dimanapun kita harus mengucapkan salam ya. Salam agar ketertiban kita terjaga dari mulai etika, sopan dan santun. Dan mungkin Pak Deden, lingkungan ini siapa sih yang selalu membersihkan Pak? Ada yang bebersih itu siapa? oh itu ada ya, masih dari keturunan juru kunci. Jadi di dalam satu situs itu ada juru kuncinya sendiri dan ada juga yang di lapangan, tapi tetap itu masih keturunan dari juru kunci. Jadi masih kerabat saya. Masih turun temurun lah intinya. Betul. Luar biasa banget. Nah, mungkin kita langsung lokasi aja, langsung lihat Pak gimana. Siap, monggo. Ya, ikuti jejak Mr. Cetok. Nah mungkin kita udah ada di Lokasi makom karomah dalam Santuan Kobul yang beralokasi di kampung Kampung Gede Buana, Kecamatan Patawaringin, Kabupaten Bandung, Desa Jatisari. Mungkin seperti ini lokasinya, kita lihat dulu. Mungkin ini makomnya di dalam ya Pak ya? Tunggu dulu, Mr. Cetok, kita minta izin dulu. Oh, izin dulu. buat kita sud-sud ke ke tempat-tempat yang lain. Oh, ya? Seperti tadi ada salam di luar, kita di dalam juga ada salam. Aduh salam. Iya. Nah mungkin harus ada ucapan salam dulu ya, karena nanti tadi pintu masuk pertama di Gapura wajib kita mengucapkan salam. Nah setelah kita di lokasi depan dekat makam, mungkin kita harus wajib mengucapkan salam juga ya. Nah mungkin silakan Pak dipimpin dulu. Siap. Tolong di Mudah-mudahan kita dapat izin dari Karomah Walillah
untuk bisa mengekspos salah satu makam situs sejarah. Nah, mungkin kita lihat dulu yuk lokasi tempat penjarahan. Mungkin seperti apa lokasinya? Samping dari sebelah selatan. Sebelah Dari selatan. utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Oh, ini lingkaran ya Pak? Kotak ya? Lingkaran. Ini dari dari barat ke timur. Barat ke timur. Nah, mungkin bisa dilihat lokasinya seperti apa. Makomnya di dalam jadi ada satu ruangan lagi, tidak sembarang. Mangga. Tidak sembarang orang yang bisa masuk itu kecuali ya ada izin dari saya sendiri. Oh, ini lokasi dan tempat makam keramat situs sejarah ini yang ada di di Kota Waringin, Soreang Kabupaten Bandung. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya lingkungannya, mangga bisa dilihat-lihat dulu. Sebelah sini bisa ya, shootnya dari sana. Nah, ini Pak makam siapa Pak? Nah, ini yang tadi saya katakan waktu di bawah bahwa aulia Allahnya cuma satu di sini, Cuma ya satu. inilah makomnya. Iya. Ya, jadi kalau pusarannya di dalam, jadi ada ruangan lagi. Nah, di luar-luarnya ada makom-makom yang tadi yang saya katakan bahwa santri-santrinya yang kubur di zamannya. Di zamannya. Nambahin sedikit tadi kan para aulia Allah ini mungkin kisaran yang abad 17-an sebelum menjadi republik. Oh, luar biasa Pak. Silakan lihat dulu ke dalam. Nah, mungkin lokasi tempat makam situs sejarah seperti ini, dan mungkin terima kasih Pak udah nganter Mr. Cetok keliling-keliling ya. Melihat-lihat ya Lihat, situasi di situs Sejarah. sejarah yang dalam Sultan Kobul sama-sama Mr. Cetok. Nah, mungkin di sini Pak ada beberapa bangunan yang bocor yang menurut Mr. Cetok ketahui di sini emang ini udah tua ya bangunannya. Ya, jadi begini buat supaya saudara-saudara yang di luar sana tahu. Nah, ini salah satu situs sejarah Waliullah. Cara pembangunannya jadi dari zaman bapak saya sebagai pemegang juru kunci. Tahun berapa itu? Itu tahun mulai banyak penjara di kisaran tahun 70. Tahun 70. 1970. Ini udah dibangun ya? Kalau dibangun agak permanen di tahun waktu meletus Galunggung itu sekitar antara 81-82. Dibangunlah sama bapak saya dengan dana pribadi dan dana dari orang-orang yang datang ke sini, donatur, Relawan yang relawan. Dan saya di sini beritahu bahwa pembangunan Eyang Kobul di sini sama orang-orang yang datang ke sini yang ngasih infak saya alokasikan disimpan dulu di alokasi. Kalau seperti burung lah, bahasa Sunda mah ngakut gitu. Oh, ngakut. Jadi di sini nggak ada. harapannya apa sih Pak yang tadi yang saya Jadi harapan buat saudara-saudara saya di luar sana yang senang dengan adanya situs para aulia Allah, mari kita bangun bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama juga, gitu ya, untuk kepentingan bersama-sama juga. Dan saya ayo kita sejarah para aulia itu jangan sampai hilang. Soalnya sekarang kan udah zamannya modern, zamannya ini gimana takut nanti sejarah-sejarah leluhur kita ditinggalkan ya. tinggalkan. Sekarang kan udah hampir terjadilah dari anak-anak yang gimana pergaulan gitu ya. Lebih mengenal sistem zaman Betul. sekarang. Betul. Kalau menurut saya ya lebih baik kita gimana nyucuk sejarah, Iya. nyucuk sejarah kalau bahasa Sunda ini ya.
mempelajari situs sejarah. Betul. Dan harapan saya yang tadi katakan Mister Cetok, tapi tidak memaksa, dengan sukarela kalau ada orang yang mau menempelkan ke pembangunan makom situs yang dalam Sultan Kobul, saya terima itu, dan relevan besar kecilnya itu tidak diinginkan, tergantung ikhlasnya. Itu tadi ya kita sempat keliling-keliling, ada beberapa yang bocor Pak ya, Betul, karena takut betul. yang tidak diinginkan terjadi. Para Bahkan jamaah ini ya. juga udah ada rencana mau dicuplak semuanya, Ya. maksudnya semuanya mau dicuplak atasnya. Iya, Gitu ya. ganti QRC ya. Diganti semuanya. Plafonnya ya? Diganti mungkin nanti dengan orang-orang lapangan. Udah dibicarakan, tinggal nunggu waktu. Yang tadi lagi ngakut. Iya, betul ya, lagi kerja ya. Nah mungkin kata Sundanya itu, hayu orang memulai ieu nu namina situ sejarah. Tah eta Orang memulai ada usaha di leluhur orang, lamun teu kurang namun Sunda. orang Sunda gitu ya. Leres. Jadikan jati diri orang eger karena situ sejarah, hargaan anu aya di daerah orang memulai ku orang Sunda, nah eta urang. Jadi jati diri itu selain kedah nyumbangkeunnya partisipasina, baik tenaga, emutan, doa, mungkin lebih condong ke materi, soalnya di sini Pak Deden memerlukan juga. Nah mudah-mudahan ada yang peduli mungkin ya Pak Deden, ada yang peduli untuk menempelkan salah satu hartanya yang mau untuk berpartisipasi untuk pembangunan makam situs sejarah, maupun itu jalur akses anak tangga, maupun itu mau dibenahi, ada yang lepet-lepet takut licin. Betul, atau tadi apa. kan udah kelihatan Iya. dari jalur tangganya masih berantakan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semoga terjadi ya Pak Deden. Amin ya Allah ya Rob. Semoga terjadi. Kurang memulai rek usaha di lainku, kurang mah cirinya. Ya, ke orang Sunda. Ya, jantan sahur sepuh kapungkur, kurang lain Nyi Gusti, tapi Mupusti. 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 Jadi ai Nyi Gusti mah tetep Allah Subhanahu wa ta'alanya, kita Mupusti peninggalan orang yang lebih dulu gitu ya. Jadi ulah loba main kamol lah inti nama berenya. Ai gaduh acis mah. Tapi kalau nggak punya duit Pak mending diam aja Pak. Amin. Nah mungkin ada yang punya harapan, punya tujuan, intinya ingin bersilaturahmi, bersinergi, datang aja ya. Kalau memang hati kita ikhlas, mau dari partisipasi, mau untuk apa istilahnya silaturahmi ke tempatnya langsung, mangga datang aja langsung ke juru kuncinya yang bernama Bapak Deden. Tapi kata warga bukan Bapak Deden ya. Memang jadi Saya banyak. jadi bingung ini tadi teh. Dan nanya-nanya itu Pak Deden teh yang mana itu? Soalnya banyak. Jadi sekarang kan kalau zaman sekarang banyak singkatan ya. Singkatan, Nah, jadi saya dipanggil sama orang-orang, apalagi dengan jemaah-jemaah saya yang gimana kan punya rutinitas ya. Jadi rutinitas saya tadi kan belum dibicarakan. Oh iya betul. Rutinitas saya silahkan, kalau mau munfarid silahkan, waktunya kapan, jamnya kapan silahkan. Kalau mau rutinitas dengan saya sendiri bertawasul di Eyang, yaitu dari tahun 2002 semenjak saya keamanahan memegang aroma Eyang dalam Sultan Kobul, maka saya bertawasul di malam Senin, jam 12 malam berjamaah. Itu ya. Berjamaah yang luar biasa. Kalau mau berjamaah ikut gabung ya. Gabung. Gitu. Malam Senin ya. Malam Senin. Nah, untuk para jamaah nih yang mau ikut gabung nih untuk tawasul bareng sama juru kuncinya langsung malam Senin jam 12 malam sampai 12 selesai. malam. Sampai selesai. Nah, mungkin Kenapa harus malam? Di sini kan ada tata cara. Jadi ada yang namanya mustari hari. Jadi hari yang lebih baik, atau mustari malam yang lebih baik gitu ya, lebih afdol. Nah di aturan Islam yang dipakai di malam Jumat gitu ya, Sayyidul malam gitu ya, bapaknya atau ayahnya malam, maka di
pakai tabaruk di malam Jumat. Kenapa saya ngambil malam Senin? Nah di sini dulu eyang sendiri banyak riado kepada Allah di malam Senin dan malam Kamis, dan waktunya itu mustarinya ada pada asar, ada pada subuh, dan ada sepertiga malam. Maka saya ambil di sepertiga malam itu, nah, antara jam 12 sampai ke subuh. Iya, luar biasa banget ya. Datang aja langsung, barangkali yang tadi ya, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah meridui atas apa yang kita inginkan. Amin. Semoga ada para donatur, relawan yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Eyang dalam santai. yang dalam Santuan Kobul. Mangga datang aja langsung ke Juru Kunci untuk berpartisipasi. Mangga, mau dengan tenaganya mangga, mau dengan doanya pun juga mangga. Amin. Mangga. Dan alhamdulillah saya berterima kasih banget Pak. Alhamdulillah saya udah keliling-keliling nih, mungkin udah ke dalam kemana gitu kan, udah ditemani Pak Deden. Siap. Saya sangat berterima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak Deden ya. Hatur nuhun. Semoga sehat selalu. Doakan Pak Deden ini karena amanatnya terlalu berat, tetapi semoga Allah meridhoi dengan amanat yang Amin, ya memang Allah. dia pegang. Semoga Allah melancarkan segala hal apapun. Nah mungkin saya pamit undurkan diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, Betul. kurang Baik sopan. dari Mr. Cetok, baik dari saya sendiri gitu. Ya, mohon dimaafkan bila kata ada salah kata-kata kami. Mohon maaf, dimaafkan. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya Kasa Entertain, khususnya Mr. Cetok. Ikuti jejak situs sejarah.